siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Ustazah Siska? Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingatkan untuk kalian untuk menyiapkan buku tematiknya. Buku tematiknya seperti apa, Ustazah tunjukkan. Untuk buku tematiknya, tematik yang kalian gunakan yaitu tematik tema 1 jilid 2A. Tema 1 itu terdiri dari hidup rukun. Di sini itu terdapat 4 subtema. Yang pertama, kalian itu akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja kita belajar. Di subtema 1, pembelajaran 1, di awal halaman itu terdapat sebuah gambar. Coba kalian semua mengamati. Gambar apa tuh ini? Coba kita amati bareng-bareng sama Ustazah. Di sini itu ada gambar satu keluarga. Satu keluarga tersebut saling duduk, saling bercengkrama. Nah, saling kita bisa, kalau di rumah biasanya anak-anak itu duduk-duduk bareng orang tuanya, sharing sama orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya. Itu salah satu contoh sikap hidup rukun yang ada di dalam keluarga. Nah, Ustazah bimbing di bawahnya gambar ini ada percakapan, ada bacaan. Ustazah bimbing kalian untuk membaca. Kalian di rumah pastikan sudah membuka halaman pertama. Nanti membacanya bisa bareng sama Ustazah atau didampingi sama orang tuanya yang di rumah. Oke? Ustazah pandu dari sini ya. Yang pertama, Ustazah bacakan. Setiap keluarga menginginkan kerukunan. Kerukunan bisa mendatangkan kedamaian. Karena itu, hidup rukun dalam keluarga harus diutamakan. Kerukunan hanya tercipta jika ada 2 hal. Pertama, setiap anggota keluarga saling menyayangi. Kedua, setiap anggota keluarga saling menghormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Di bawahnya ingat ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ustazah pandu bareng-bareng untuk menjawabnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kira-kira apa ya? Coba, ada yang tahu atau ada yang sudah pernah melakukan bersama keluarganya? Oke, sekarang Ustazah bimbing untuk menjawabnya. Kerukunan yang ada di dalam keluarga agar tetap terjaga itu yang pertama, kalian itu harus saling menyayangi. Menyayanginya kepada orang yang lebih muda dari kalian, orang yang lebih tua dari kalian juga. Jadi kita harus saling menyayangi sesama umat manusia. Terus yang kedua, apalagi ya usia kira-kira selain kita harus saling menyayangi agar keluarga selalu rukun, kalian sebagai anak kalau di rumah harus selalu patuh sama perintah orang tua. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita langsung lanjut ke halaman 5. Di halaman 5 itu juga ada sebuah bacaan. Bacaannya, judulnya itu Kasih Sayang Ibu dan Ayah. Nah, seperti tadi, Ustazah akan membimbing kalian untuk membaca. Jadi nanti kalian di rumah silakan bisa bareng sama Ustazah membacanya atau nanti didampingi sama orang tuanya. Ustazah pandu. Kasih sayang ayah dan ibu kepada Salman, Sofia, dan Said sangat besar. Mereka mengutamakan anak-anak daripada diri mereka sendiri. Ketika ayah dan ibu membeli makanan, mereka pasti juga membelikan makanan untuk buah hati mereka. Ketika mereka ada uang, mereka suka membawakan buah tangan untuk Salman dan adik-adiknya. Salman, Sofia, dan Said sangat senang saat ayah dan ibu pulang, karena mereka mendapat oleh-oleh. Tidak ada anak emas di antara mereka. Coba kalian perhatikan, dalam bacaan tersebut itu terdapat
Tadi ada buah hati, buah tangan, dan anak emas. Coba Ustazah mau tanya, kira-kira buah hati sama buah tangan itu termasuk buah atau enggak toh? Ada yang tahu? Pasti ada yang jawab, buah tangan sama buah hati itu buah, Tapi juga ada sebagian yang menjawab, bukan, soalnya mama sama bundaku nggak pernah beli buah tangan sama buah hati. Nah, sekarang Ustazah jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Tadi Ustazah sudah menyebutkan di dalam bacaan itu ada buah tangan, buah hati, dan anak emas. Sekarang Ustazah jelaskan apa dong makna dari buah tangan. Buah tangan itu bukan buah yang bentuknya seperti tangan, namun buah tangan itu memiliki arti, yaitu jadi artinya buah tangan itu oleh-oleh. Yang kedua yaitu buah hati. Buah hati itu sama artinya dengan anak. Sedangkan anak emas itu artinya anak. Ya, jadi anak emas itu artinya anak kesayangan. Nah, sekarang buah hati, buah tangan, anak emas ini termasuk dalam ungkapan. Dan ungkapan itu adalah, kalian bisa membaca di halaman 6. Di sini sudah dijelaskan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi tidak seperti yang tadi kalian waktu Ustazah belum menjelaskan. Mungkin di pikiran kalian tadi buah tangan, buah yang bentuknya seperti tangan. Tapi setelah tadi Ustazah menjelaskan, ternyata buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi kalian semisal ada kalimat, ayah pulang dari Jogja membawa buah tangan. Itu berarti bisa diartikan ayah pulang dari Jogja membawa oleh-oleh. Dari sini paham anak-anak? Ustazah akan melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita sudah menginjak ke pembelajaran 2. Sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah minta terlebih dahulu untuk kalian mengamati. Di pembelajaran 2 ini ada satu anak itu sedang membaca buku. Coba kalian amati. Kira-kira buku apa ya yang dibaca sama anak tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca isi bacaannya biar kalian tahu apa yang dibaca sama anak tersebut. Oke, Ustazah bimbing lagi. Sofia senang membaca buku. Membaca adalah kegemarannya sejak dahulu. Dengan membaca, ia menjadi tahu banyak. Dengan membaca, ia bertambah ilmu. Suatu hari, Sofia membaca buku. Sampul buku itu berwarna biru. Ada gambar Garuda Pancasila di sampul depannya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda tampak besar dan gagah perkasa. Bergantung di lehernya sebuah perisai. Perisai itu memuat lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Berarti kita sudah tahu, kita sudah membaca apa isi bacaannya. Sekarang Ustazah bimbing kalian untuk melihat. Coba kita amati. Tadi ternyata nama anaknya itu Sofia. Sofia sedang membaca buku cerita. Buku ceritanya itu berwarna biru dan di sampulnya itu terdapat gambar burung Garuda. Ustazah juga punya loh gambar burung Garuda. Ustazah tunjukkan ke kalian. Nah, oke, sekarang Ustazah tunjukkan ya nak ya. Di sini Ustazah punya gambar lambang burung Garuda. Nah, di sini
sini coba kalian amati dahulu. Gambarnya sama enggak sama gambar lambang burung Garuda yang pernah kalian lihat? Sama enggak kira-kira? Ustazah pastikan gambarnya itu sama, lambangnya juga sama seperti ini ya nak ya. Oke, sudah? Kalau sudah, Ustazah lanjut menjelaskan. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia dan Pancasila adalah dasar negara kita. Kita itu kalau ditanya, nanti jangan sampai kebalik loh yang jawabnya ya. Kalau ditanya lambang negara kita adalah bukan Pancasila, tapi lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dan dasar negara kita adalah Pancasila. Di gambar lambang burung Garuda ini terdapat perisai. Coba kalian amati lagi. Perisai itu yang mana? Apakah yang kanan sama yang kiri? Atau yang bawah? Oh, dilihat dulu. Perisai itu terdapat pada dada burung Garuda. Dilihat. Di sini ada beberapa lambang yang ada pada perisai burung Garuda. Yang pertama ada bintang. Yang kedua apa ini? Yang kedua ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas. Oke, tadi kita sudah belajar tentang Garuda Pancasila, tentang Pancasila. Sekarang Ustazah mau menjelaskan ke kalian juga. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya apa? Sila itu, sila adalah dasar. Jadi kalau Pancasila itu bisa diartikan 5 dasar atau 5 aturan. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan perisainya ada bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Sekarang kita ulas satu per satu. Nah, gambar yang pertama coba kalian amati. Gambar apa ini? Oke, ini gambar apa ya Usia? Jelas nggak dari layar monitor kalian, dari layar HP-nya mama bunda kalian? Coba dilihat gambar apa ya ini ya? Oh, ternyata ini gambar bintang. Berarti kalau gambar bintang itu simbol sila keberapa ya kira-kira ya? Oke, gambar bintang adalah simbol sila ke-1 atau simbol sila pertama yang bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Kita lanjut, simbol yang kedua. Oke, simbol yang kedua yaitu rantai. Rantai merupakan simbol sila yang kedua. Dengan bunyi, sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut lagi. Ada pohon. Pohon apa ini? Apakah ini pohon cabai? Oh tidak Us, tapi pohon apa ya Ustazah kok nggak tahu? Coba ada yang tahu anak-anak? Oh betul, Ustazah ingat ini namanya pohon beringin. Pohon beringin adalah simbol sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terus selanjutnya ada gambar lagi. Wow, gambarnya ini kepala apa ini? Kepala hewan ini. Ternyata ini gambar kepala banteng. Kepala banteng adalah simbol sila ke-4 Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kalau sudah 4 simbol berarti kurang 1. Yang terakhir ada simbol padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila ke-5 yang berbunyi apa sila ke-5? Lambang sila ke-5 adalah padi dan kapas. Sedangkan bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan Ustazah untuk kalian selain kalian bisa mengenal 5 simbol sila Pancasila,
kalian juga harus menerapkan sila-sila atau butir-butir sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan ke kalian contoh penerapan sila Pancasila. Lebih fokusnya nanti kita akan belajar sila pertama dan sila kedua. Nah, yang sila pertama itu dilambangkan dengan bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama itu berkaitan dengan keagamaan. Di Indonesia sendiri, di negara kita itu terdiri dari 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Semua agama yang ada di Indonesia ini memiliki kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi tidak semua agama itu memiliki satu kepercayaan yang sama. Di sini karena kebanyakan kelas kita itu beragama Islam, jadi Ustazah akan menjelaskan ke kalian contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Islam. Nah, Ustazah sudah menuliskan beberapa contoh, salah satunya seperti ini. Yang pertama yaitu beribadah bersama keluarga. Beribadah itu kan berarti sholat, boleh sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalian bisa kalau di rumah semisal setiap harinya sholatnya bareng sama orang tuanya. Jadi 5 waktu bareng sama orang tuanya bisa. Yang kedua yaitu berdoa bersama keluarga. Selesai sholat kalian bisa memanjatkan doa, memohon ampun, memohon apapun kepada Allah. Jadi saat selesai sholat kalian jangan lupa harus berdoa terlebih dahulu. Dan yang ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Jadi setiap melakukan apapun, alangkah baiknya biar kita diberikan kelancaran, biar kita diberikan kemudahan, diridhoi setiap perjalanan kita harus senantiasa ingat, saat berdoa pun sikap kita juga harus bersungguh-sungguh, sikap yang baik, karena kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoanya dengan sikap yang bagus, dengan sikap yang baik, dengan tata cara yang bagus, insya Allah doa yang kita panjatkan, apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan ke kalian contoh penerapan sila kedua pada Pancasila. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di buku paket kalian di halaman 22. Sudah ketemu? Kalau sudah, sekarang Ustazah jelaskan. Simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai, dan bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, untuk sila kedua Pancasila ini berhubungan dengan sikap kalian sesama manusia. Contohnya apa, Us? Di buku sudah ada. Contohnya yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Ini maksudnya apa ya, Us? Ya, saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia itu berarti kalian harus satu, kalian harus saling menyayangi, baik orang yang ada di bawah kalian atau orang yang muda dari kalian maupun orang yang lebih tua dari kalian. Apalagi kepada orang yang lebih tua dari kalian, kalian harus menghormati. Dan poin yang kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya saling menolong. Menolong dalam apa? Contohnya Ustazah beri contoh saat di kelas. Ada teman kalian yang waktu berangkat sekolah ternyata kotak pensilnya ketinggalan. Berarti tidak membawa pensil, tidak membawa penghapus. Kalian bisa meminjami teman kalian pakai pensil maupun penghapus dari kalian. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Contohnya, semisal kalau kalian tidak mau dipukul, itu sebisa mungkin kalian jangan pernah tangannya dipakai buat memukul. Karena kenapa? Tangan itu diciptakan oleh Allah untuk memberi dan memohon ampun. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa
2, 3 ikan berlayar, tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.